Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Agustina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi efektif menjual apapun dengan mudah. Jadi di sini kami menyiapkan 7 poin penting yang perlu kalian ketahui. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama. Jadi poin pertama adalah membangun brand yang kuat. Brand yang kuat. Brand itu apa sih? Oke, jadi di awal sudah dijelaskan kan brand itu apa. Jadi brand adalah nama, identitas maupun simbol. Lah, kenapa sih ketika kita berwirausaha atau membangun usaha, kita harus membuat brand? Oke, jadi brand itu membantu kita untuk memperkenalkan bahwasanya produk kita layak diproduksi oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi ketika kita membuat brand, itu bukan hanya sebuah brand, tapi brand itu juga harus disertakan identitas. Jadi identitas seperti apakah sih yang harus disertakan? Jadi identitas yang harus disertakan adalah yang pertama, produk apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, tujuan mengapa sih kita menjual produk tersebut. Yang ketiga, itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwasannya produk kita mampu bersaing dengan produk-produk yang lainnya, seperti itu. Kemudian kita jangan pesimis, saya usahanya masih kecil, buat apa buat brand. Itu benar-benar masalah kecil namun bisa menjadi besar. Jadi walaupun kita usahanya masih kecil dibanding dengan usaha-usaha yang lain, tapi jangan pesimis, karena brand itu sangat membantu kita ketika kita berbisnis. Jadi brand itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sedang melakukan usaha dan usaha itu sedang berjalan, seperti itu. Jadi hal yang harus perlu diperhatikan juga ketika kita membuat bisnis, kita harus melihat produk apa yang harus kita keluarkan. Menurut kita tuh apa sih produk yang selayaknya nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, dan itu masih jarang sekali produknya. Jadi kita bisa membuat produk tersebut yang mana nantinya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu membuat logo yang menarik. Logo adalah sekadar sketsa dengan arti tertentu, mewakili arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan yang lainnya. Nah, secara singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Adapun cara membuat logo yang menarik, yang pertama yaitu cari referensi logo. Tidak boleh menjiplak dan plagiarisme, hanya sebagai inspirasi saja. Yang kedua yaitu pahami visinya, latar belakang atau seluk-beluk. Harus paham visi misi, keunggulan, karakteristik dari brand tersebut. Yang ketiga yaitu membuat sketsa, yaitu membuat sebuah rancangan. Yang keempat yaitu memiliki filosofi, perhatikan warna dan bentuk agar dapat mengungkapkan nilai suatu brand serta memberikan makna yang lebih berkesan. Yang kelima yaitu sederhana, tidak harus menampilkan merek, cukup dengan gambar, karena dengan desain yang sangat rumit itu belum tentu menarik dan berkesan. Selanjutnya, strategi marketing adalah menulis konten untuk strategi marketing. Nah, menulis konten adalah usaha atau sarana untuk mendistribusikan sesuatu yang berharga dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Nah, untuk membuat konten yang menarik, ada 5 tahap. Pertama, buatlah konten yang berkualitas dan sesuai tren. Yang kedua, konten harus mendefinisikan audiens. Yang ketiga, repurpose konten. Yang keempat, promosikan dan distribusikan konten. Yang kelima, tetapkan tujuan konten. Yang keempat adalah gunakan Facebook Ads. Di abad yang ke-21 ini, kita mungkin sudah terbiasa dengan sosial media. Sosial media atau media sosial dapat membantu kita untuk mengembangkan pasar usaha Anda. Nah, salah satu dari sosial media yang dapat Anda gunakan adalah Facebook. Indonesia merupakan negara keempat dengan pengguna Facebook terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1.300 juta pengguna.
Nah, di Facebook sendiri mempunyai fitur yang dinamakan Facebook Ads. Facebook Ads merupakan fitur yang memungkinkan profil usaha Anda terpampang di halaman akun pengguna lainnya. Kelebihan dari fitur ini adalah halaman usaha Anda akan mendapatkan lebih banyak sorotan dari pengguna lainnya. Namun, kekurangan dari fitur ini adalah Anda harus mengeluarkan biaya yang disesuaikan dengan jumlah klik dan page view, sehingga Anda harus mengeluarkan budget Anda sendiri. Melakukan riset pasar. Riset pasar? Apa itu riset pasar? Riset pasar atau pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Oh iya, ternyata masih banyak loh yang rancu dalam memahami istilah riset pemasaran dan riset pasar. Padahal keduanya kan berbeda. Riset pasar berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik. Sementara itu, riset pemasaran memiliki arti yang lebih luas. Riset pemasaran tidak hanya terpaku pada aspek pasar ataupun produk, namun juga mencakup hal-hal di luar itu. Singkatnya nih ya, riset pasar bisa disebut sebagai bagian dari riset pemasaran. Terus, apa dong tujuan dari riset pasar? Secara umum, riset pasar bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis target pasar yang akan dilakukan pemasaran. Di samping itu, riset pasar bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data yang berkaitan dengan potensi konsumen, persaingan, daya tarik, dan tingkat strategis tempat pemasaran. Oh ya, ada dua jenis riset pasar yang dapat dilakukan apabila akan mengetahui informasi mengenai pasar. Yang pertama adalah riset primer, yaitu dengan mengumpulkan informasi untuk mengetahui kondisi atau keadaan pasar. Nah, kemudian caranya itu dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, diskusi, dan lain-lain. Cara yang kedua adalah dengan melakukan riset sekunder. Data riset sekunder diperoleh dari laporan yang telah diterbitkan dan bersifat umum. Riset sekunder memiliki tujuan untuk menganalisis data yang telah tersedia, kemudian menjadi pertimbangan sebuah strategi pemasaran yang jitu. Strategi efektif untuk menjual dengan mudah. Nah, strateginya yaitu dapat dilakukan menggunakan media sosial. Nah, mengapa? Karena media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi, interaksi, sehingga kita dapat dengan mudah untuk berpartisipasi, membuat konten atau tulisan, berbagi informasi, bahkan kita juga dapat melakukan pemasaran bisnis secara online. Nah, manfaat sosial media itu ada 5. Pertama, kita dapat mengenal pelanggan lebih dekat. Dan kedua, kita dapat mendengar keinginan pelanggan. Yang ketiga, kita merespon dengan cepat. Yang keempat, melihat persaingan pasar. Yang kelima, meningkatkan pengunjung website. Untuk selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu poin ke-7 ya. Jadi poin ke-7 ini adalah tentang evaluasi bisnis. Jadi ketika kita berwirausaha atau kita melakukan sebuah usaha atau menjalankan sebuah usaha, kita harus mempunyai evaluasi bisnis atau melaksanakan evaluasi bisnis. Jadi apakah penting adanya evaluasi bisnis ketika kita melakukan usaha? Tentunya penting sekali, karena di mana evaluasi bisnis ini dapat mengontrol bisnis kita bagaimana perkembangannya, ataukah tetap sama atau semakin menurun, itu kita tidak tahu. Jadi dengan adanya evaluasi bisnis ini, kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan apa yang terjadi ketika kita berbisnis. Jadi di mana itu akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas produk kita atau mungkin kualitas kerja kita ketika kita berbisnis. Itu bisa kita tingkatkan dengan melihat kekurangan-kekurangan yang telah terjadi sebelumnya, seperti itu. Jadi evaluasi itu diperlukan sekali ya. Jadi itu seringkali banyak orang yang menyepelekan adanya evaluasi bisnis tersebut. Nah, itu ketika kita menyepelekan, itu akan jadi masalah besar. Jadi kita tidak tahu masalah apa yang muncul di sebelumnya itu, ada problem apa, kita tidak tahu. Nah, itu pentingnya ada evaluasi bisnis seperti itu. Jadi itu sebenarnya
itu pintar-pintarnya kita dalam mengontrol seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.